Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bersama-sama dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Kami juga menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian bersama dengan kami, baik di tempat ini maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube GKI Purbalingga. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang melayani firman dalam kebaktian saat ini adalah Penatua Karsten Anidia Putri Kasih. Sementara itu perlu menjadi perhatian bahwa liturgi kebaktian dikemas dalam bentuk partisipatif dan semi intergenerasi dari usia remaja, anak-anak termasuk di dalamnya, hingga usia lanjut. Karena itu akan ada bagian liturgi yang dibacakan atau dinyanyikan berdasarkan kategori usia atau perempuan dan laki-laki. Kiranya kita dapat mengikuti setiap bagian liturgi dengan penuh sukacita. Warta kedua, setelah kebaktian ini, yaitu pukul 9 WIB, akan dilaksanakan kebaktian anak untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus di gedung gereja. Mohon perhatian bagi para orang tua sekalian. Sekian warta yang dapat kami sampaikan. Marilah kita bersatu teduh untuk menyiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Umat dipersilahkan bangkit berdiri. Betapa hebat kuasa Allah bagi umatnya. Kristus telah bangkit. Dia memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Di hadapannya ada suka yang berlimpah-limpah. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Karyanya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita masuki kebaktian di pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena karya Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali diingatkan tentang karya Allah yang memuliakan Yesus melalui peristiwa kenaikannya di surga. Dan melalui itu kita juga diajak untuk melihat bagaimana Ia tidak ragu-ragu menjadikan para murid sebagai saksinya. Karena itu, mari kita menyambut gembira peristiwa mulia ini. Bersama kita bersatu di dalam doa. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Di saat ini kami datang bertelut menyembah Engkau. Kalau bukan karena Yesus yang berkuasa atas kehidupan di semesta ini, kalau bukan karena kuasa Yesus yang senantiasa menjaga hidup kami tidak bisa menjalani, dan kami pun tidak bisa menikmati hidup ini sampai dengan detik yang sudah Tuhan percayakan, bahkan di tengah pergumulan atau persoalan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Yesus, karena Engkau menganugerahkan kami kesempatan untuk mengalami kasih. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami ketika persoalan kehidupan menekan kami, baik saat kami ada di rumah, di sekolah, di lingkungan kerja, gereja, dan dimanapun kami berada. Terkadang hati dan pikiran kami menjadi tertutup oleh kekhawatiran yang berlebih, sehingga bukan pujian yang keluar dari mulut kami, bukan pengakuan dan keberserahan yang kami tunjukkan, bukan pula sikap yang menghadirkan sukacita bagi kehidupan sama kami, tapi justru keluhan, perkataan dan sikap yang menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Atau sebaliknya ya Tuhan, kami hanya bertelut, kami hanya datang kepada Tuhan
ketika kami berada dalam situasi yang terjepit, situasi yang sulit. Sementara saat senang, saat berjalan sesuai dengan harapan, ada kalanya kami lupa bahwa berkat dan kebahagiaan yang kami miliki juga adalah anugerah dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Di pagi ini kami mohon, segarkanlah kami kembali melalui pengenangan akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami semakin menyadari tentang siapa diri kami dan untuk apa kami ada. Kami dipilih, kami dipercayakan, kami diperlengkapi oleh-Mu tanpa keraguan sedikit pun untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus yang kasih-Nya tidak pernah berhenti untuk kami berdoa, mengaku dan bersyukur. Amin. Umat dipersilakan bagi berdiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, anugerah Tuhan nyata bagi kita. Seperti yang dituliskan di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk setiap kita yang hadir di tempat ini. Dalam anugerah cinta kasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman yang menuntun kita kepada kehidupan. Firman-Mu itulah yang menghilangkan keraguan kita, membuat jiwa kita aman, yakni ketika kita mau selalu memegangnya dalam iman dan harapan kita. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pelayanan firman saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di hari kenaikan Kristus ini. Tuhan berkati pelayanan firman Tuhan saat ini. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu dengan apa yang sudah dipersiapkan. Roh Kudus yang akan mengubahkan itu menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Sapalah setiap kami ya Tuhan di dalam Kristus
sabda kehidupan kami berdoa dan berserah. Amin. Tema kita di hari ini adalah sampaikanlah berita pertobatan dan pengampunan. Mari bersama kita mendasarkan tema ini dari perenungan dalam Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Kita akan mendengarkannya sekaligus melihatnya di dalam bentuk video berikut ini. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kita dan ucaplah syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, di hari ini di tengah minggu kita boleh sama-sama bersekutu dan kita akan bersama-sama merenungkan tema sampaikanlah berita pertobatan dan pengampunan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di awal ini saya ingin mengajak kita sejenak bermain. Nah, karena ini kan liturgi kebaktian dikemas dalam bentuk semi intergenerasi, jadi biar adik-adik kita yang juga sudah hadir bisa merasakan menjadi bagian dalam ibadah ini. Mari sejenak kita bermain permainan yang sudah nggak asing lagi buat kita, yaitu permainan boleh mencari pasangan di depan atau di belakangnya. Nah, kalau sudah, tentukan siapa yang akan menjadi peraga. Namanya main ciluk ba, itu kan ciluk ba. Siapa yang akan menjadi peraga ciluknya? Nah, siapa yang akan menontonnya? Nanti saya akan berikan kesempatan. Jadi setiap orang akan bermain. Jadi dalam setiap giliran 2 kali. Kalau sudah nanti berganti. Kalau misalnya di sini Pak Yunus duluan ke Bu Iing. Terus nanti setelah 2 kali bermain gantian Bu Iing yang pick a bu atau cilukba ke Pak Yunus. Akan saya pandu untuk cilukbanya. Sudah dapat pasangan masing-masing? Sudah ya? Oke, kita siap-siap. Mari kita bermain. Tangannya disiapkan. Ciluk. Ba. Iya. Sekali lagi. Masih orang yang sama, salah satu peraganya ya, kita ulangi lagi.
Ciluk. Ba. Oke. Sekarang bergantian, biar temennya ngerasain kalau di Ciluk Ba itu gimana. Oke, siap? Sudah siap bergantian ya? 1, 2, 3, Ciluk. Ba. Sekali lagi. Coba lagi ya. 1, 2, 3, Ciluk. Ba. Ya. Saya sudah ketransfer ketawa dan juga semangatnya dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Senang ya? Padahal itu biasanya kita lakukan kepada anak kecil ya. Apa artinya kita menjadi anak kecil lagi yang orang tua begitu? Iya, jadi saya barusan mengajak kita untuk bermain Ciluk Ba. Atau kalau anak-anak lebih pahamnya mungkin peekaboo gitu ya. Tadi saya meminta kita untuk salah satu menutup bagian wajahnya dan kemudian membuka, mengejutkan lawan di hadapan kita. Nah, permainan ini terasa menyenangkan, malah bisa lebih jika kalau ini saya bermain dengan cucunya Bu Tata, pasti bisa lebih karena setelah saya Ciluk Ba, mungkin dia akan ketawa cekikikan terus. Asalkan saya lucu, kalau saya nggak lucu ya sudah, ya gitu ya. Ya, jadi bisa jadi anak tersebut tidak akan berhenti untuk tertawa. Tetapi kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau misalnya saat kita Ciluk Ba, permainan ini ketika kita bermain dengan anak-anak gitu ya. Saat kita Ciluk Ba, entah dengan tangan yang tertutup kemudian terbuka atau dengan cara kita bersembunyi, misalnya Ciluk Ba gitu ya. Kalau misalnya saat kita ciluk lalu pas banyak kita bersembunyi dari hadapan anak-anak kita, apa yang akan terjadi? Ya, yang punya bayi sudah bisa menebak gitu ya, bahwa ya pasti bisa jadi anak itu akan mencari, ini di mana papaku, di mana mamaku, di mana kakakku, di mana mbakku. Lalu ujung-ujungnya bisa jadi malah menangis. Jadi anak itu sedang melihat bahwa dia kehilangan. Dia sedang tidak melihat orang yang ada di hadapannya, padahal tadi ada bersama dengan dirinya. Anak memahami bahwa tidak kelihatan bisa jadi tidak ada. Sehingga dalam situasi tersebut mereka akan menjadi takut. Mereka merasa sedih, ditinggal oleh orang yang mengasuhnya. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngomong juga tentang kebersamaan, baik anak kecil maupun kita sampai usia lanjut, rasanya tidak ada yang mau ditinggal oleh orang yang dikasihi. Atau sebaliknya, meninggalkan orang yang dikasihi. Apalagi kalau dalam waktu yang lama. Dalam beberapa kali pendampingan untuk mereka yang sedang dalam situasi kritis, seringkali saya mendengar cerita, Mbak, saya belum siap meninggalkan anak saya, meninggalkan pasangan saya. Atau sebaliknya, saya belum siap ditinggalkan papa, saya belum siap ditinggalkan mama. Jadi saudara, ada satu reaksi yang pasti tentang itu, apa itu, atau di dalam peristiwa perpisahan. Perpisahan menjadi sesuatu yang menakutkan. Perpisahan menjadi sesuatu yang menggelisahkan. Perpisahan menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi orang-orang yang saling mencintai, yang saling menyayangi. Tapi saudara, ada hal menarik dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang tadi sudah kita dengar dan lihat melalui video tadi. Kita melihat bahwa dalam bacaan yang divisualisasikan tadi, justru para murid tidak ada ketakutan. Mereka tidak menunjukkan rasa sedihnya. Tapi apa Bapak Ibu Saudara?
mereka sangat bersukacita. Sangat artinya tuh tidak bisa dikatakan lagi betapa senangnya mereka. Menghadapi perpisahan dengan Yesus, orang yang mereka kasihi, pribadi yang mereka kasihi, para murid justru merasa sangat bersukacita. Reaksi yang kontras dengan yang biasanya kita lakukan saat kita berhadapan dengan peristiwa perpisahan. Dan reaksi ini juga kalau kita kembali mengingat saat Yesus mati dalam peristiwa antara sampai dengan kebangkitannya, kita melihat reaksi yang berbeda dari para murid. Saat itu digambarkan para murid sangat sedih, bahkan mereka sampai ketakutan. Itu tergambar ketika mereka mengunci pintu rapat-rapat. Dua reaksi yang berbeda dari satu peristiwa yang sama. Pertanyaannya, apa yang menjadi alasan kenapa mereka dengan sedemikian sukacitanya menghadapi peristiwa perpisahan itu saat Yesus naik ke surga? Respon sukacita itu karena mereka melihat, mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka bahwa yang pertama, kehadiran Yesus adalah penggenapan dari semua yang tertulis tentang dirinya. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-44, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi Yesus melalui peristiwa kenaikan itu sedang menegaskan bahwa kehadiran Yesus adalah penggenapan dari semua yang tertulis tentang dirinya. Yesus adalah Mesias yang menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini kemudian meneguhkan mereka bahwa dia adalah pribadi yang tidak akan mengingkari janji. Karena kalau kita melihat tadi ya di ayatnya, tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi ini sudah dinubuatkan. Peristiwa Kristus, karya keselamatan Kristus sudah dibuatkan dari perjanjian lama. Tapi Yesus menggenapinya. Itu yang kemudian meneguhkan para murid sehingga membuat para murid bersukacita. Karena Yesus yang ada di hadapan mereka adalah pribadi yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia yang sudah menggenapi janjinya akan terus menggenapi janji-janjinya yang lain ke depan. Itu sebabnya saat kita hadir di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama maknai peristiwa kenaikan, seharusnya respon yang sama juga kita miliki. Karena saat kita diperhadapkan dengan peristiwa kenaikan, artinya Yesus sudah menggenapi janji karya keselamatannya bagi umatnya. Dia enggak PHP kalau bahasa anak muda sekarang, enggak memberi harapan palsu, enggak juga ghosting, enggak meninggalkan kita. Tapi dia hadir dalam setiap lika-liku hidup kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus menjadikan peristiwa Kristus, karya keselamatan Kristus sebagai Immanuel, Allah beserta kita yang utuh. Saat firman itu menjadi manusia, ia berkarya di antara manusia. Yesus menunjukkan kuasanya menyembuhkan orang sakit, hadir bagi mereka yang tersisih, membangkitkan orang mati, dan tidak sekedar berhenti dari situ sampai situ, tapi sampai ia ikut menderita, mati di kayu salib, bangkit, dan ia juga meneguhkan para murid yang saat itu sedang dalam kebimbangan, sedang dalam ketakutan, sedang dalam kegelisahan, karena peristiwa trauma dari salib itu masih membayangi kehidupan mereka.
Tidak berhenti sampai di situ. Allah yang beserta kita, Immanuel, itu terus menyatakan karyanya. Karena saat peristiwa kenaikan, artinya ada kisah yang belum selesai. Kisah karya itu dilanjutkan di dalam kehadiran Roh Kudus di antara kita. Jadi dengan peristiwa kenaikan, membuat para murid bersukacita karena mereka melihat ada Allah yang beserta mereka dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena dengan peristiwa kenaikan, saat ia tidak bersama para murid, ia justru hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi peristiwa kenaikan ini semakin mengutuhkan, menyempurnakan karya keselamatan Kristus. Karena kalau tidak ada kenaikan, karena kalau hanya berhenti pada peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid, maka yang terjadi adalah karyanya hanya dibatasi ruang dan waktu. Tetapi karena Kristus naik ke surga, ia menjanjikan Roh yang akan melengkapi kita, peristiwa karya keselamatan, pemeliharaan Allah itu tetap terus ada. Allah terus beserta kita melalui Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya seharusnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus disambut dengan sangat bersukacita. Tapi kalau kita boleh jujur, selama ini apa yang kita bayangkan tentang peristiwa kenaikan? Bisa jadi semangat kita nggak seheboh ketika peristiwa Natal. Bisa jadi semangat kita nggak seheboh ketika peristiwa Jumat Agung. Seringkali kenaikan diabaikan dalam refleksi iman kita. Padahal kenaikan justru mempunyai peran penting dalam hidup iman Kristen. Karena melalui kenaikan kita semakin diteguhkan bahwa karya Allah itu tidak pernah berhenti. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Para murid yang telah mengalami pemulihan melalui perjumpaannya secara langsung dengan Yesus, kemudian rasa bersukacita, sangat bersukacita. Dan itu sebabnya Yesus ingin supaya pemulihan, berita pemulihan itu, berita tentang Allah yang beserta kita itu tidak hanya berhenti pada para murid saja atau kita, para murid di masa kini. Kristus sudah hadir. Karena itu kita perlu menyaksikan tentang siapa Kristus. Bukan kebalik logikanya. Kita bersaksi supaya Kristus itu hadir. Tidak, tapi karena Kristus sudah hadir, karena itu mari kita membuat orang kemudian menjadi merasakan ini loh kehadiran Kristus. Ini loh kehadiran Allah yang beserta kita. Ini loh kehadiran Allah yang memelihara kita. Ini loh kehadiran Allah yang memulihkan kita. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sekaligus memanggil kita untuk bisa melanjutkan tongkat estafet yang sudah Kristus nyatakan lewat karyanya ketika ia berada bersama para murid. Karena itu mari biarlah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun ini tidak berlalu begitu saja. Karena kita semakin melihat kenaikan juga punya arti penting dalam iman kita. Mari kita menyambut peristiwa ini dengan sukacita, dengan juga menghadirkan karya kasih Kristus yang memulihkan itu di tengah keluarga. Dimanapun kita berada, ia ingin supaya sekali lagi Allah yang beserta kita
bisa dirasakan kehadirannya oleh siapa saja di sekeliling kita. Selamat melanjutkan tongkat estafet untuk bisa menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan Kristus melalui karya kasih-Nya. Tuhan berkati kita. Amin. Mari persilakan bagi berdiri. Marilah kita mengakui iman kita dengan bersama menyanyikan Aku Percaya. Mari bersama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan di pagi hari ini
baik dengan anggota keluarga kami maupun kami sebagai satu tubuh di dalam Kristus melalui komunitas gereja. Biarlah kami selalu punya kerinduan untuk bisa melanjutkan suara pertobatan dan pengampunan itu bagi kehidupan di sekitar kami. Sehingga Kristus yang sudah hadir boleh dirasakan kehadirannya bagi siapapun. Kristus yang sudah hadir boleh melegakan setiap orang di dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati. Kami ingin berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, termasuk jemaat GKI Purbalingga. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap persekutuan yang boleh ada sampai dengan detik ini. Dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami dipercayakan untuk menjadi saksi Kristus. Mampukan kami untuk menjadi gereja yang benar-benar hadir, menyuarakan kasih Tuhan, baik untuk setiap kami yang ada di dalamnya, maupun untuk lingkungan di mana kami berada. Kiranya Tuhan berkati setiap bentuk pelayanan yang sedang dan akan kami laksanakan ke depan, agar kami tidak terfokus pada kemasan program, tapi lebih dari itu, kami sungguh mengakar kuat di dalam cinta kasih Tuhan. Engkau pun akan memberkati majelis jemaat, badan pelayanan, para pengerja, aktivis, dan kami semua sebagai anggota jemaat dan simpatisan. Kobarkan kami dengan kegembiraan sekaligus kerendahan hati untuk saling melengkapi dan melayani di dalam komunitas gereja ini. Jika dalam kebersamaan hati kami terluka, tolong kami ya Tuhan untuk bisa membuka hati, bersedia mengampuni mereka yang melukai kami, sehingga apa yang telah kami ucap dalam setiap doa kami, apa yang kami dengar dalam setiap kebaktian maupun persekutuan, tidak menjadi refleksi yang kosong tanpa arti, tapi benar-benar mau kami wujudkan di dalam tindakan kasih yang mengampuni. Sehingga komunitas jemaat GKI Purbalingga secara terkhusus menjadi komunitas yang saling memulihkan, saling menguatkan, dan Kristus yang sudah hadir itu akan selalu hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Secara terkhusus kami mau berdoa untuk pelaksanaan rapat kerja PPMK GKI Klasis Purwokerto pada esok hari di tempat ini dan juga secara online. Kiranya Engkau memperlengkapi setiap panitia dan mereka yang terlibat di dalamnya. Engkau juga memberkati setiap alat yang digunakan sehingga raker boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun jika ada di antara kami yang saat ini sedang dalam situasi yang tidak baik dalam proses pemulihan. Kiranya kekuatan dan damai dari Tuhan yang boleh menopang kehidupan kami, juga menopang keluarga, rekan, sahabat yang mendampingi saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami juga mau berdoa bagi mereka, demikian juga kami, di tengah pergumulan yang sedang dihadapi. Dalam masa sekolah kami, ketika kami ada di masa-masa ujian akhir, dalam proses seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dalam usaha pekerjaan kami, dan juga bagi masa depan kami, untuk kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, untuk kami yang sedang merindukan kehadiran anak, cucu maupun pasangan hidup. Ya Tuhan, biarlah kami mau selalu menggandeng tangan Tuhan yang sudah hadir di dalam hidup kami dan akan selalu hadir dan menepati setiap janji-Mu untuk anak-anak-Nya. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup berserah dan berharap kepada Tuhan.
Tolong kami ya Tuhan, dan pada akhirnya biarlah terjadi dalam hidup kami apa yang menjadi kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kami bersyukur untuk kebaktian yang boleh berlangsung, Tuhan yang boleh memberkati setiap pelayan. Demikian kami yang juga adalah pelayan-pelayan-Mu. Biarlah sepulang dari tempat ini, ada kesaksian yang boleh hidup dalam hidup kami. Ketika Engkau hadirkan kami di tengah keluarga, ketika Engkau hadirkan kami di lingkungan sekolah, kerja, dan dimanapun berada, kami boleh melanjutkan ibadah kami yang sejati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami juga menyempurnakan doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan syukur kita. Marilah kita mendasari persembahan kita dengan bersama-sama membaca Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari dengan bangkit berdiri, kita pujikan lagu persembahanku. Ku ingin Engkau
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan mau menerima persembahan kami. Kiranya persembahan ini ya Tuhan belum merupakan persembahan yang terbaik. Mampukan kami untuk memberikannya apa yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan kami. Pelayanan kepada Tuhan dan juga pelayanan kepada sesama. Tuhan, ajarkanlah kami dan ingatkanlah kami untuk kami selalu mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bernapas dulu Bapak Ibu Saudara. Sudah ya karena tadi lagunya cukup padat. Nah, biarlah juga hidup kita juga demikian padat dalam arti kita mau terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya. Janganlah takut, karena kita tidak berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Kita melanjutkan kehidupan ini dengan berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.